Kembali dengan pembelajaran matematika. Untuk materi hari ini atau pertemuan kali ini itu berupa rotasi. Tapi sebelum kita ke rotasi, baiklah kita ingat tentang nilai fungsi trigonometri. Ini sudutnya berapa derajat, nilai fungsi sin dan fungsi kosinus. Sengaja hanya dipilih sinus dan kosinus karena dalam rotasi yang digunakan hanya sinus dan kosinus. Dan di sini hanya dipilih untuk sudut-sudut yang nilai fungsinya bulat. Untuk sudut 0 derajat, sinusnya bernilai 0, kosinus bernilai 1. Kemudian untuk sudut 90 derajat, sinusnya bernilai 1, kosinus bernilai 0. Sudut 180 derajat, sinusnya 0, kosinusnya negatif 1. Sudut 270 derajat, sinusnya min 1, kosinusnya 0. Ini ya diingat kembali tentang nilai-nilai sudut fungsi trigonometri. Kita masuk ke rotasi. Rotasi adalah cara memindahkan bangun dengan memutar terhadap titik dan arah tertentu. Nah, titik tertentu ini disebut dengan pusat rotasi. Dan sudutnya, sudut arah rotasi, jika berlawanan jarum jam, maka arah rotasi bernilai positif. Sebaliknya, jika searah jarum jam, bernilai negatif. Jadi kalau searah justru negatif. Perhatikan gambar di samping. Ini ada titik P, P ini sebagai pusat. Kemudian titik A, ini adalah titik yang akan dirotasi. Titik A ini akan diputar dengan pusat P sejauh alfa. Nanti berada di titik A aksen, X aksen, Y aksen. Misalnya diputar seperti ini pusatnya ini ya, diputar seperti ini. Ini alfa. Jadi ini diputar ke sana, jadi titiknya di sini titik A aksen. Itu X aksen, Y aksen. Dengan trigonometri dapat ditentukan rumus bayangan dari rotasi dengan sudut alfa seperti ini, ya. Cos min sin cos. Jadi menghafalkannya cos min sin cos. Baru dikalikan dengan titik ini XY itu titik ini, XY dikurangi PQ itu sebagai pusat, ya ini PQ-nya pusat, ditambah pusatnya. Jadi ini matriknya rotasi, dikalikan titik dikurangi pusat, ditambah pusat. Jadi jangan berpikiran kenapa ini dikurangi di sini ditambahkan jadinya 0, bukan seperti itu. Karena hasil di sini dikalikan dulu dengan matriknya. Contoh 1. Tentukan bayangan titik A 2,5 jika diputar sejauh 90 derajat dengan pusat P 3,4. Penjelasannya kita terapkan rumus yang tadi. Ini cosnya 90 ya. Alfanya ini diganti 90. Dikalikan X-nya ini 2 ini min 5, 2 min 5 ini. 2 dikurangi 3. 2 ini 3-nya di sini, 2 dikurangi 3. Kemudian min 5 dikurangi 4. Min 5 dikurangi 4. Kemudian ditambah dengan pusatnya ini 3, 4. Nah, ini nilainya tadi. Nilai ini didapat dari tadi ya, di tabel tadi. Kemudian ini kita hitung, itu min 1 dan min 9. Ditambah 3, 4. Ini kita kalikan dulu. Seperti ini, kalian ingat lagi tentang perkalian matrik. Jadi 0 kali min 1 ditambah min 1 kali 9. Bawahnya min 1 kali min 1 ditambah 0 kali min 9 di sini. Jadi untuk baris pertama, baris ini letaknya di atas. Kemudian ditambah dengan 3, 4. Hasil perhitungannya, ini 0 kali min 1, 0, ditambah min 1 kali min 9 itu 9. 1 kali min 1, 0 kali min 9, 0. Dan ditambah 3, 4. Nah, ini 9 min 1 ditambah 3, 4. Hasilnya 12, 3. Jadi A aksen itu 12,3. Contoh kedua.
Tentukan bayangan dari titik B min 3,7 jika diputar sejauh 90 derajat dengan pusat O. O itu 0,0. Ya, kita terapkan rumusnya tadi. Kemudian dikalikan biasa ya, rumusnya titik dikurangi pusat, berarti min 3 kurangi 0, 7 dikurangi 0, ditambah 0, 0. Kemudian ini kita ganti angka, seperti dari tadi, tabelnya tadi. Ini kita hitung biasa, jadi min 3 plus 7. Nampak di sini bahwa pusat 0 itu tidak akan berarti ya. Jadi kalau pusatnya O itu langsung saja, tidak perlu dikurangi pusat ditambah pusat. Tapi langsung ya, matriknya dikalikan titiknya. Ini hasilnya, perkaliannya seperti ini. Kita hitung, jadinya 0 min 7, min 3, 0. Sehingga hasil terakhir min 7, min 3. Jadi bayangannya adalah min 7, min 3. Untuk contoh ketiga, di sini tidak berupa titik, tetapi berupa persamaan garis. Ya, tentukan bayangan dari garis K, ini namanya dinamakan dengan garis K, atau dinamakan dengan lain juga boleh, H atau L juga boleh. Jika diputar 90 derajat terhadap titik 2, min 1, terhadap titik 2, min 1. Caranya, karena di sini tidak ada titiknya, nanti titiknya diganti dengan XY. Di langkahnya, kita tentukan dulu XY sama dengan apa dalam X aksen dan Y aksen. Ini rumusnya yang tadi ya, dikalikan biasa titiknya di sini diganti XY, dikurangi pusat, ditambah pusat. Ini kita ganti dengan angka yang ada di tabel tadi. Biasa, kemudian ini kita kalikan. 0 dikalikan ini itu 0, ditambah tinggal ini dikalikan dengan di sini. Di min 1 kali XY plus 1 jadi min Y min 1. 1 dikalikan X min 2 jadinya X min 2 ditambah 0 kali di sini Y plus 1. Jadi ini 0. Sehingga di sini tidak dituliskan. Lalu ditambah 2 min 1. Sekarang 2 ini kita gabung. Ya, ini min 1 tambah 2 jadi plus 1. X min 2 min 1 jadi min 3. Sampai di sini kita ubah. Y sama dengan dan X sama dengan. Nah, sekarang ini dulu. Di sini kan min Y. Seolah-olah di sini itu X aksen sama dengan min Y plus 1. Ya, kita ubah Y, berarti Y pindah ke sana. X aksen pindah ke sini. Jadi seperti ini. Ya, di sini X aksen, di sini kan min, ini min dipindah ke sana, plus. Yang bawah, X-nya, X biar tetap di sini. Tidak pindah. Yang dipindah min 3. Min 3 dipindah ke sana jadi plus 3 ini. Setelah itu kita ganti XY di sini dengan XY ini. Nah, di sini X-nya diganti Y plus 3, Y-nya diganti min X plus 1. Nah, ini tetap, yang ini dikalikan 2 kali min X, 2 min X kuadrat, min aksen maksudnya. 2 kali 1, 2. Min 7-nya ngikut saja. Tinggal ini kita gabung. 3 tambah 2, 5 dikurangi 7, min 2. Ya, jadi persamaan garis bayangannya adalah Y min 2, X min 2. Aksennya hilang. Keempat, contoh terakhir. Sekarang kalau pusatnya itu di 0,0, sudutnya di sini 270. Caranya sama sebenarnya. Alfanya kita ganti 270. Ya, karena di sini pusatnya 0, berarti cukup dikalikan dengan XY. Tidak perlu dikurangi pusat ditambah pusat. Kemudian di sini kita ganti dengan angka-angka yang ada di tabel tadi. Ya, jadinya ini, kalian lihat, cos 270 itu 0. Sin 270 min 1. Tapi di sini rumusnya min, jadi min. Kita kalikan XY. Nah, ini kita gabung ya, min di sini jadi plus, kita kalikan XY sehingga jadinya ini 0, 1 kali Y. Min 1 kali X itu min X, 0 plus Y, 0 ya, jadi sini cukup min X. Dari ini kita ubah, di sini kan seolah-olah X aksen sama dengan Y, berarti Y sama dengan X aksen.
Di sini Y aksen sama dengan min X. Ini min X-nya suruh ke sana jadi X, Y aksen ke sini jadi min. Ini seperti ini. Nah, sekarang YX ini kita gunakan untuk mengubah YX di sini. Nah, ini X-nya diganti min Y aksen, Y-nya diganti X aksen. Nah, tinggal dikalikan biasa, ini 3 kali min Y aksen, min 3 Y aksen, lainnya tetap. Jadi bayangannya adalah min 3Y min X plus 2 tanpa aksen. Oke, terima kasih perhatiannya.